Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukma Zulanda dengan NIM D1A020211. Saya ingin menjelaskan ulang mengenai Isra Miraj yang secara ringkas yang telah disampaikan oleh Kiai Nasruddin Umar. Beliau mengatakan bahwa manusia itu tugasnya membisik di bumi, memperdengarkan di langit. Yang menjelaskan tentang Isra Miraj yaitu surah Al-Isra ayat 1 yang diapit oleh 3 surah yang sering disebut surah 3 serangkai. Nah, apa saja surahnya? Yaitu yang pertama An-Nahl yang membahas mengenai lebah atau sering dikenal dengan kecerdasan intelektual. Yang kedua yaitu surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini menjelaskan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Kemudian yang terakhir yaitu surah Al-Kahf, kecerdasan spiritual. Subhanallazi asra bi'abdihi. Apabila surah diawali subhana atau tabaraka yang artinya maha suci, itu mengisyaratkan bahwa tidak ada yang bisa dijangkau oleh akal, tetapi melalui keyakinan. Nabi yang pasif, Allah yang proaktif. Tidak perlu mempertanyakan jubah apa yang dipakai oleh Nabi, kendaraan apa yang dipakai oleh Nabi, yang begitu cepat perjalanan dari bulan, matahari, yang jika dihitung dengan akal, itu memerlukan ratusan tahun cahaya. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak sampai semalam. Beliau sudah sampai di Sidratil Muntaha, yaitu langit puncak. Semua itu tidak perlu dipermasalahkan, karena yang mengundang itu yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan bi'abdihi, bukan subhanallazi asra Muhammadin. Saya ulangi, Allah mengatakan bahwa subhanallazi asra bi'abdihi, bukan subhanallazi asra Muhammadin. Karena Allah mengisyaratkan bahwa siapapun dapat mengalami Mi'raj. Siapa yang bisa Mi'raj itu? Yang bisa Mi'raj itu adalah hamba yang bisa menempel dengan Allah. Yang berjarak sama Allah tidak mungkin bisa. Caranya untuk menempel itu gimana? Yaitu dengan cara sujud. Sujud wasjud waqtarib, yang artinya sujudlah kalian supaya kalian bisa dekat dengan Tuhan. Jadi, orang yang senantiasa menepuk dada dan mendongak ke atas dalam tanda kutip yaitu sombong, angkuh, itu tidak akan pernah bisa mendekat ke langit. Jadi, sujud itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran besar buat kita semua adalah evaluasi sistem peribadatan kita. Apa sih yang dimaksud dengan sujud? Kenapa Mi'raj itu dialami malam hari? Karena pada hakikatnya Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Saya ulangi, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Kenapa Lailatul Qadar itu malam hari bukan siang hari? Karena pada siang harinya kita puasa. Nah, malam-malam itu lebih mulia. Jadi, jika kita ingin mendaki ke langit, maka kita harus menciptakan kualitas lillah. Lillah itu bisa berarti keheningan, kesyahduan, kerinduan, kedamaian. Jika kita ingin mendekati yang atas, maka kita harus bisa menciptakan suasana tersebut. Inilah yang perlu diingatkan kepada teman-teman, bahwa benar-benar kita harus menciptakan situasi dan menciptakan kualitas yang istimewa. Jadi untuk melihat hal yang gaib itu tidak mudah. Kalau hatinya kotor, gak bakalan bisa menyaksikan yang gaib. Tapi jika
orang yang bersih hatinya, apalagi sunnah dan wajib itu sudah tidak bisa dibedakan lagi. Rasulullah pernah berkata bahwa orang yang tidak membedakan wajib dan sunnah, maka itu insya Allah orang itu meminjam mata Allah untuk melihat, kemudian meminjam telinga Allah untuk mendengar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.